Halo Mets, selamat datang di M Podcast, podcastnya manajemen pendidikan. Nah ini adalah program baru dari Departemen Manajemen Pendidikan untuk menyajikan podcast yang nanti berisi kegiatan-kegiatan bincang-bincang santai terkait apa sih manajemen pendidikan itu dan lain sebagainya. Nah hari ini perdana nih M Podcast dibuka, kita kedatangan tamu yang spesial, Bapak Hasan Argadinata. Oke. Mungkin mahasiswa UM apalagi Departemen Manajemen Pendidikan nih udah pada tahu ya Bapak Hasan Argadinata, gitu ya. dosen yang berprestasi, dosen yang wah pokoknya banget lah. Oke, Bapak Hasan Argadinata gimana nih? Ini. Gimana nih kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Mas Bayu. Bagaimana? Tadi sapaannya apa? Oh Mets. Mets, apa belum itu perkenalan Mets? ya? Oh, ya, Mets Jadi itu apa? Mets itu panggilan kita kepada penonton setia nantinya M Podcast yang artinya adalah teman-teman sebaya gitu lah kurang lebih. Oke, luar biasa. Karena kita ingin membranding podcast ini sebagai podcast yang Gen Z banget lah. Oh betul. Kayak kekinian banget lah gitu. Oke, luar biasa. Berarti nyobanya adalah Mets ya. Halo Mets gitu. Dan untuk nama podcastnya M Podcast. Jadi MP Podcast gitu. Oke, luar biasa. Oke. Aduh, nggak ke topik nih. Oke. Gak apa-apa. Memang konsepnya kan kita nggak perlu ada topik ya, berbincang santai saja. Pak Hasan kok jadi nervous ya ngomong sama dosen sendiri kayak agak sungkan-sungkan gitu lah. Ya. Kalau Pak Hasan sendiri kesibukan belakangan ini ngapain ya Pak? Mas Bayu dan Matt semuanya, kalau saya sih pribadi ya, kalau kesibukan di pekan-pekan ini adalah yang ngajar karena ini sedang pekan-pekan pasca UTS, masih ngajar, kemudian menulis publikasi, kemudian penelitian ya, dan persiapan untuk pengabdian karena baru pengumuman ya. Pengumuman yang dari univ itu ya? Kemarin juga alhamdulillah beberapa topiknya ternyata lolos ya, dari hibah penelitian itu. Jadi sedang ngajar juga penelitian pengabdian itu kan Tridharma. Jadi dosen itu adalah kewajibannya Tridharma Mas Bayu. Iya, Tridharma. Jadi Tridharma itu tahu nggak Tridharma apa? Tahu. Yang pertama melakukan pengabdian masyarakat. Oh, pertama pengabdian. Pengabdian ketiga nggak sih Pak? Intinya pengabdian ke masyarakat, penelitian dan mengajar. Dan pengajaran atau pendidikan, ya. betul. 100 buat Mas Bayu ya. Boleh dong nilai A nanti. Nilai A ya. Jadi Tridharma itu 3. Jadi itu kewajibannya, tapi sebetulnya ada pendukung juga. Jadi dosen itu kalau nanti teman-teman ingin tahu lebih banyak mengenai dosen, jadi dosen itu selain ada penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pendidikan atau pengajaran, juga ada pendukung. Kalau pendukung itu biasanya beberapa sebagai tugas struktural. Jadi ada yang jadi kaprodi, ada jadi rektor, jadi wakil rektor, ada tim pengembang, itu adalah pendukung, sehingga nanti akan dapat angka kredit untuk bisa jabatan fungsional atau naik jabatannya gitu. Paham. Oh, tim kalau misalnya jadi tim humas univ atau universitas itu termasuk juga ya Pak? Itu masuk juga. Jadi nanti jadi tim untuk angka kredit ya gitu. Karena nanti kan jabatan fungsionalnya dosen akan ada banyak. Oh iya. Tahu nggak jabatan fungsionalnya dosen? Lektor itu Pak? Iya betul. Oh, iya. Tahu ya Mas Bayu ya. Soalnya saya calon dosen. Iya, jadi nanti kalau calon dosen. Iya, kalau dosen itu nanti ada yang pertama biasanya kan lulusan ada asisten ahli tuh. Oh, iya. Jadi pertama ada asisten ahli, itu biasa untuk lulusan S2 ya, asisten ahli. Kemudian nanti ada lektor kepala, ada guru besar atau profesor. Jadi untuk jadi profesor itu tingkatannya berlevel itu. Jadi jadi asisten ahli, lektor, kemudian lektor kepala, kemudian ke guru besar. Nah, kalau saat ini, kalau saya kemarin karena pas masuk itu ada lulusan S3, jadi nanti bisa langsung lektor, jabatan fungsionalnya gitu. Ya. Kalau di luar negeri itu ada sebutannya, nanti dia junior profesor ya kalau nggak salah. Kemudian kalau lektor itu adalah asisten profesor, kalau dia lektor kepala adalah associate profesor, kalau yang guru besar itu adalah profesor. Maka biasanya ada disebut associate profesor atau assistant profesor gitu. Kayak ada tingkatan hierarkinya gitu ya Pak. Betul. Ngomongin profesor atau guru besar nih, fun fact ini bener apa nggak sih Pak? Katanya manajemen pendidikan itu, departemen kita nih punya guru besar yang banyak, profesor yang banyak. Kalau terakhir itu pengukuhan Profesor Agustiman terakhir ya. Tapi sekarang juga ada guru besar baru yang SK dari kementerian sudah keluar, tapi belum pengukuhan, itu ada Profesor
Dr. Raden Bambang Sumarsono, Raden, tapi ya. belum pengukuhan. Jadi kita banyak profesor ya, profesor kita banyak, ada Prof. Burhanuddin, ada Prof. Maisaroh, ada Prof. Nurul Ulfatin, ada Prof. Bambang Budi, kemudian Prof. Agustiman, terus kemudian siapa lagi, Prof. Asep Sunandar. Jadi kurang lebih kita punya 10 sampai 11 profesor loh di Tuh, departemen kita, lumayan di banyak satu banget ya. departemen. Iya, bayang satu departemen. Nah, kebanggaan. biasanya jadi satu fakultas atau satu universitas itu profesornya juga tidak banyak gitu ya, tapi di kita sudah punya banyak sekali profesor. Jadi ini terbukti bahwa manajemen pendidikan itu punya banyak expertise atau ahli, guru besar yang memang sudah menjadi pakar keilmuan di bidangnya. Maka biasanya kalau teman-teman lihat itu biasanya kalau lihat ya beberapa skripsi pada rujukannya itu banyak dari dosen-dosen kita, gitu. Maka biasanya sebutannya kalau di MP itu perpustakaan berjalan kalau ketemu beliau-beliau. Perpustakaan berjalan. Ada ATM berjalan. Banyak. Kalau ini perpustakaan berjalan. Karena ini juga banyak karya-karya buku yang juga disitasi. Bahkan kemarin kan kita punya dosen-dosen manajemen pendidikan itu yang punya top 100 saintis di Indonesia. Pak Imam Gunawan nomor 1 di kampus betul. UM. Terus kemudian ada Prof. Bambang Budi, terus kemudian Prof. Ali Imron, Prof. Ibrahim Bafadal, itu kan masuk kepada top saintis ya yang ada di Indonesia. Kan keren kan? Kalau kalian kepo dosen MP siapa aja, coba kalian cek deh di IG m.mpvipum. Nah, di situ ada foto-foto dosen yang lulus saintifiknya, Pak. Iya, jadi nanti di Instagramnya banyak. Kita ada media sosial ya, Mas? Oh iya, Mas ada. Bayu ya? Iya. Apa aja media sosialnya? Instagram bisa teman-teman lihat di MPVipum, Iya. terus TikTok ya sama juga. Di YouTube juga ada MPVipum. Kalau di websitenya kita masih menggunakan AP ya. Iya, Kenapa masih. Mas Bayu kok masih AP ya? Padahal kan yang Oh lainnya iya, MP. karena kita sebenarnya udah branding ya, Pak. Branding Karena ya. ya teman-teman, saya kan angkatan 2024 ya, Pak. Oh gitu. Waktu awal masuk itu namanya masih administrasi pendidikan. Sekarang jadi berarti masih sama manajemen pendidikan. tapi Iya. kan ijazah Oh saya ya, kan Bapak angkatan berapa? Saya angkatan 2024. Bapak angkatan berapa? kelihatan tua sekali ya. Gapnya kita lama, saya angkatan 2016. Berarti Oh, selisihnya 2016. berapa ya? Saya itu masih kelas 4 kayaknya. Iya, masih Masih main kelereng. Bocil-bocil FF. Saya belum punya HP waktu itu kayaknya. Iya, jadi saya masuk kuliah masih SD ya, masih SD. Iya, gapnya jauh lah itu. Dulu memang administrasi pendidikan Mas Bayu, kemudian berubah sekarang bertransformasi menjadi manajemen pendidikan. Gitu. Ya sebenarnya ini sih Pak, saya merasa jurusan manajemen pendidikan ini jurusan yang underrated. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena lihat aja kayak teman-teman tahu fakta tadi, dosen besar atau profesor tuh banyak dari manajemen pendidikan. Tapi masih betul. banyak warga awam atau orang awam itu masih kurang ngerti manajemen pendidikan tuh sebenarnya ngapain sih Pak? Kan sebenarnya ada manajemen yang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Jadi ilmu Bedanya, manajemen ya. ada manajemen sains, jadi ilmu manajemen, ada manajemen pendidikan dan lain sebagainya. Sebetulnya kita itu adalah sama seperti halnya ilmu manajemen, sama gitu ya. Tapi kan memang kalau ilmu manajemen cakupannya lebih luas ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau ketika berbicara manajemen itu banyak, ada kan rekan-rekan tahu ada manajemen bisnis atau administrasi bisnis, ada administrasi apalagi publik kan, atau pemerintahan, terus kemudian manajemen yang lainnya lah, termasuk manajemen perkantoran dan lain sebagainya. Nah, salah satu bagian kecilnya di lininya itu ada namanya manajemen pendidikan, yang di dalamnya adalah concern atau menggali tentang tata kelola lembaga pendidikan atau satuan pendidikan gitu. Jadi mulai dari bagaimana merencanakannya, mengorganize, kemudian menggerakkan. Jadi bukan hanya mengaplikasikan tapi menggerakkan. Dalam tanda kutip menggerakkan itu adalah di situ ada peran leader. Maka kita mempelajari tentang ada level kepemimpinan. Jadi menggerakkan. Kemudian ada pelaksanaan ya, kemudian juga termasuk evaluasi, monitoring dan juga pengawasan. Itu yang menjadi penting sebetulnya. Jadi tata kelola itu dengan substansi yang sudah dibatasi dalam satuan atau lembaga pendidikan gitu. Tapi kita kan udah branding nih Pak, dari administrasi pendidikan ke manajemen pendidikan. Nah itu sebenarnya apakah ada pembeda gitu ya Pak? Misalnya fokus ilmunya kah yang dipelajari dan sebagainya. Jadi sebetulnya sama ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi administrasi dan manajemen itu sebetulnya sama dalam asosiasi ya. Kita punya asosiasi namanya APMAPI dan ISMAPI sebetulnya. Jadi jika kita berbicara APMAPI adalah Asosiasi Administrasi dan Manajemen Pendidikan Indonesia, itu ada. Bahkan cakupannya di APMAPI
API itu ada administrasi pendidikan, manajemen pendidikan, ada manajemen pendidikan Islam, ada manajemen pendidikan Katolik, Kristen, bahkan manajemen pendidikan Hindu itu ada. Spesifik banget ya, Pak, Banyak, banyak. Sebetulnya manajemen pendidikan itu sebanyak itu memang cakupannya. Jadi bahkan lembaga pendidikan, manajemen pendidikan pun ternyata di bawahnya masih ada lini-lininya gitu kan. Lini-lininya tadi ada ternyata lininya yang concernnya adalah manajemen pendidikan tapi di bidang keagamaan gitu ya. Jadi agama Islam sendiri, Baru tahu ada nih saya Katolik sendiri, Hindu sendiri itu ada. Jadi itu. Jadi kalau ditanya apakah berbeda, sebetulnya cakupannya dan kajiannya sama gitu ya. Kita di beberapa universitas sama, jadi seperti di UNY, kemudian di UPI, kemudian di Ganesha, Universitas Ganesha, Manado, UNG Gorontalo, kemudian Universitas Negeri Padang itu sama prinsipnya. Jadi kurikulumnya ada yang sama, tapi tentunya di setiap universitas akan punya penciri khas masing-masing gitu. Kalau misalnya di kampus kita nih ciri khasnya Kalau apa, UM ya. Pak? Ya kalau ngomongin UM nih ya. Ya biar teman-teman tahu, jadi di UM itu ada penciri khasnya, namanya dalam topik KBK itu ada 3 kita. Jadi 3 itu berfokus kepada memang manajemen pendidikan, fokusnya adalah manajemen satuan pendidikan, ada kepemimpinan pendidikan, dan ada supervisi dan mutu pendidikan gitu. Itu karena concernnya. Jadi penciri khasnya salah satunya kita punya supervisi pendidikan yang tidak semua kampus yang ada prodi manajemen pendidikannya itu fokus ke situ gitu Mas Bayu. Supervisi ini adalah peningkatan profesionalisme guru dalam mengajar gitu ya, Pak? Betul. Jadi nanti ada supervisor dan ada yang disupervisi gitu. Jadi kemampuannya harus meningkat. Bagaimana caranya? Ya tadi harus ada diawasi gitu. Maka di sana kan ada peran-peran pengawas. Jadi rekan-rekan sebetulnya ilmu-ilmu pengawas, ilmu kepala sekolah dan lain sebagainya manajerial itu dilatih di manajemen pendidikan gitu. Sehingga ya harusnya teman-teman tertarik ya di manajemen pendidikan ya. Karena sebagai seorang manajer itu, sebagai seorang leader dilatih selama kuliah di sini. Ibarat kata nih Pak, misalnya nih peserta didik yang nimba ilmu, guru yang ngajarin, kita nih yang ngelolain. Pokoknya asik. Ya kayak kita kerjanya tuh di balik layar, nggak kelihatan teman-teman. Betul. Jadi memang harusnya gitu Mas Bayu. Jadi Mas Bayu kalau di ilmu manajemen itu orang manajemen atau orang MP itu adalah tidak boleh kerja dengan tangannya sendiri. Maka justru kepemimpinan atau seorang manajer yang baik itu adalah bekerja melalui tangan orang lain. Oh, apa maksudnya tuh, Pak? Maksudnya begini, jadi sebagai seorang leader, sebagai seorang pimpinan tidak boleh nanti contohnya kalau kita di lingkup ya atau dekan atau kepala sekolah itu tidak boleh angkut-angkut. Tapi kepala sekolah itu adalah harus yang mengelola. Maka biasanya kenapa kepala sekolah itu adalah mampu mempengaruhi orang lain? Dan itu keterampilan atau seni. Maka kepemimpinan pendidikan itu yang kita ajari adalah bagaimana seorang leader itu mempengaruhi orang lain agar bawahannya atau anggotanya itu secara sadar dan sukarela mau bekerja. Wah, itu berarti berhasil. Jadi yang bekerja itu bawahannya sesuai dengan tupoksinya. Apa tupoksi Mas Bayu? Tugas pokok dan fungsinya. Iya, jadi tidak boleh cakupannya nanti bagian administrasi teknis yang ngerjakan kepala sekolah, tidak boleh. Jadi sudah ada tupoksinya masing-masing satu dengan yang lainnya. Jadi ada struktur hierarki yang udah jelas sih. Betul. Jadi sudah ada strukturnya, maka dalam pengorganisasian pendidikan pun kan di situ ada bagiannya. Oh, tupoksinya apa, tugasnya apa, dan nanti di situ ada manajerialnya, bagaimana pola memimpinnya dan sebagainya. Itu seorang leader diajari di situ tuh. Gitu. Nah, jadi makanya tidak boleh bekerja dengan tangannya sendiri, adalah melalui tangan orang lain dengan berkoordinasi gitu. Maka nanti ada salah satunya instructional leadership ya. Jadi itu. Nah, itu akan diajari mata kuliah kita. Banyak mata kuliah diajari itu ya. Banyak banget. Nah, teman-teman harus juga ikut mata kuliah itu kan seru kan ya? Iya. Seru ya Mas Bayu? Seru. Apa mata kuliah yang menurut Mas Bayu seru ketika sekolah studi di MP di manajemen pendidikan? Sebenarnya saya baru semester 4 ya. Jadi sebenarnya saya sangat suka pembelajaran itu di semester 3, Pak. Kayak banyak sekali substansi manajemen yang dipelajari di semester 3. Kayak peserta didik tuh saya senang banget, apalagi pengajarnya Ibu Jum. Ibu Jum, teman-teman udah tahu Ibu Jum. Itu sudah purna tapi sayangnya sayang sudah purna. Ya tapi teman-teman kan tetap bisa sowan ke sana, bisa main, masih aktif. Saya suka Ibu Jum karena orangnya teliti betul. Orangnya sangat perfeksionis ya Pak. Jadi kayak ngajarin kita hal-hal yang mungkin kelewat di dosen lain dan sebagainya. Terus saya peserta didik, mata kuliah kesukaan saya sama
keuangan ya. yang diajar Pak Timan. Pak Fagus Iman ya. Karena lebih ke workshop dan saya suka. Karena beliau memang rigid Iya. sekali di situ ya. Iya. Sejak zaman dulu, saya juga sejak zaman saya dulu juga guru dosennya beliau. Oh, berarti sempat ngajar Bapak ya? Iya, dulu saya juga jadi dosennya beliau, atau saya juga sebagai mentornya gitu. Karena teman-teman juga ada mentornya. Iya, kan? mentornya ada Kak Brian, iya. ada satu lagi siapa lu namanya? Kamanda ya. Ini biasanya ada Jelas, mentornya nanti akan membantu di sana. Gitu. Keren-keren kok mata kuliah kita, banyak yang Banyak banget asik-asik dan ya. emang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan gitu. Kalau awal-awal kuliah Mas Bayu gimana? Kuliah di Kalau awal kuliah jujur gimana ya? Capek PKKMB sih Pak. Capek waktu itu. PKKMB ya, karena tugasnya Jadi banyak iya, PKKMB. udah capek PKKMB, terus ngelihat budaya kampus yang berubah ya, ada transisi dari masa SMA ke yang agak perkuliahan. slow living, Iya, slow tiba-tiba living, kuliah. santai, terus kuliah, terus kayak dituntut untuk bisa apa ya? Bisa banyak Bercahaya lah, hal yo. ya. Bisa banyak hal dan It's okay, sebagainya. it's okay. Jujur capek sih, Pak. Capek ya. Kalau di kuliah Kenapa? gimana? Kalau Oh. awal-awal kuliah? Iya, yang tadi ada capek kegiatan PKKMB dan sebagainya. Jadi saya waktu awal kuliah tuh sempat ngerasa salah jurusan, teman-teman. Iya, kenapa salah Sampai jurusan semester 2 malah. Saya ngerasa kayak padahal ini adalah jurusan pertama yang saya pilih. Jadi yang pertama saya pilih tuh yang di kampus sebelah. Iya. Terus yang kedua yang ini. Yang kedua yang ini. Dan bukan kayak jurusan-jurusan lain, tapi saya di tengah-tengah itu kayak merasa salah jurusan. Oh, gitu. Dan memutuskan untuk UTBK lagi. UTBK Tapi tidak lagi. saya ambil hal itu. Terus saya ambil. Jadi kayak ya udahlah Udahlah, manajemen pendidikan. registrasi sini ya udah. Ya, saya merefleksikan dan sepertinya emang in the end pada akhirnya saya akan di manajemen pendidikan. Iya, Entah nggak jadi dosen dan apa-apa. sebagainya. Untuk nyaman itu butuh waktu. Pasti nyaman ya kan pada waktunya. Jadi butuh waktu aja. Jadi kalau rekan-rekan masih ragu, ya gabung dulu di manajemen pendidikan, nanti baru kemudian akan nyaman pada waktunya ya kan. Seperti saya. Sama, saya juga dulu ada beberapa, karena saya suka dengan manusia ya. Maksudnya adalah suka mempelajari manusia. Saya dulu tertarik dengan psikologi gitu. Psikologi, Pak? Sama? Iya, psikologi ya. Sama. Saya tertarik dengan Selain manusia ya, psikologi. gitu ya. Tapi ternyata di manajemen pendidikan juga diajari banyak kok kita mempelajari manusia kan pada akhirnya. Di semester 2 ada pembelajaran psikologi. Pada akhirnya ada psikologi pendidikan kan kita pelajari gitu. Dan banyak sih kontak-kontak termasuk ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, kepala sekolah dan lain sebagainya, itu kan berbicara tentang emosional seorang leader ya. Bagaimana seorang leader itu dapat bersikap secara psikologi sosial, psikologi klinis, Yang tadi mempengaruhi gitu ya, Pak? psikologi individual itu. Jadi ternyata juga tetap ada korelasinya. Jadi tidak begitu melenceng, sehingga tetap paham. sehingga saya betah akhirnya. Jadi studi saya di sini sampai dengan jenjang tertinggi kan di sini akhirnya. Sehingga saya S1 S2 S3-nya manajemen pendidikan. Oh iya, karena- iya. Bapak Hasan ini dari S1 ya Pak sampai S3 itu manajemen pendidikan. Betul, Full. manajemen Iya. pendidikan Di karena UM, di di kampus UM. kebanggaan Karena nyaman kita. sekali UM guru besar. the only one. Oh iya, the only one. Bukan kampus yang sebelah ya. Jadi UM itu ada Universitas Negeri Malang ya. Bukan juga UNM ya. Jadi Iya. cukup UM saja gitu. Oke. Kita dari tadi ngomongin manajemen pendidikan itu nanti aja lah podcast nantinya lah. Iya, itu kan Ini- masih banyak narasumber ya. Iya. Ini nanti biar teman-teman kepo juga sih manajemen pendidikan itu, kalau teman-teman pengen ngulik lebih dalam, tonton aja episode podcast kita yang lainnya. Mungkin ini saya tanya ya Pak, kan Bapak udah dari S1. Mas Bayu boleh sambil minum nggak? Oh, Kering gak? dari tadi ya. Oke. Kering deh. Ini dari mana Pak minumannya Pak? Oh, ini kayaknya ada Cak Tadi Cafe Mas ya. Anggit datang-datang bawa minuman. Makanya, ya Allah, Mas Anggit baik sekali ya. Ini ada Cak Cafe ya. ASMR. Jadi UM itu ternyata punya kafe juga, namanya ada Cak Cafe Mas Bayu. Iya. Ada Cak Cafe. Jadi kalau mau belanja, ternyata di UM itu lengkap ya. Maksudnya kita kafe juga ada. Terus apa yang nggak ada di UM ya? Yang nggak ada apa ya Pak? Semuanya Nggak ada kayak kayaknya. ya, baju-baju mau beli baju merchandise juga ada di UM itu. Jadi Outlet gitu ada di UM Mart. maka Iya. kenapa juga kemarin pendaftar di UM rame juga ya. Pendaftar kita kemarin di jalur undangan itu ada sekitar 34.000 sekian orang loh. Bahkan SNBT yang jalur tes ini ada pendaftarnya sekitar 35.000 pendaftar. Oh, Nah, lumayan banyak ya, gitu Pak. banyak. Apalagi peminatnya di manajemen pendidikan juga. Tapi kan banyak yang belum tahu manajemen pendidikan. Maka kita hari ini sedikit memperkenalkan ke teman-teman ya. Ya. Tapi saya kalau ngelihat persaingan di manajemen pendidikan ya Pak, itu lumayan loh Pak. Kayak
misalnya ada 300 yang daftar nih, yang keterima cuman ya 80 atau berapa gitu Pak, kan lumayan ya tingkat persaingan sebenarnya. Iya, sebenarnya peminatnya banyak. Karena memang di manajemen pendidikan itu ya sama seperti manajemen pada umumnya, tapi kita concernnya adalah kepada tata kelola pendidikan itu saja. Itu. Jadi nanti teman-teman akan diajari banyak hal untuk bisa manage ya tentang manajemen pendidikan. Nanti banyak kok mata kuliah yang akan diajari di sana. Keilmuan secara teoritis maupun secara praktis. Dan dosennya juga banyak punya karya-karya buku ya. Maka biasanya di MP itu disebutnya adalah dosen-dosen itu adalah perpustakaan berjalan karena banyak setiap dosen itu karya-karya bukunya tuh banyak gitu. Kalau Bapak sendiri udah nerbitin buku ya Pak? Saya sudah ada 6 buku yang sudah 6 buku yang terbit. Jadi salah satunya Pasti inovasi. royaltinya banyak nih ya. Berapa Pak? Jadi royaltinya ya. Enggak bercanda-bercanda. Iya, jadi ya lumayan lah nanti dilihat ya. Jadi nanti teman-teman banyak baca. Tadi kalau mau cari profil dosen itu ada di Sinta, di akun Sinta juga bisa cari saja di akun Sinta atau di Google Scholar. Ya, salah satu buku yang saya terbitkan ya tentang inovasi kepemimpinan di satuan pendidikan, kemudian ada manajemen pendidikan, manajemen ke kepala sekolahan dan lain sebagainya, banyak dari 6 itu gitu. Tertarik di mana Mas Bayu? Sudah pernah baca belum? Belum. Aduh malu Ini ketahuan deh. Ketahuan banget ya. Harusnya karya-karya dosennya kan dirujuk ya. Ketahuan banget deh nggak baca-baca buku yang diciptain oleh dosen sendiri. Ini mungkin ya Pak, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Apa kan. itu? Kan Bapak ini dari S1 S3 tadi sempat kepotong gara-gara Iya, minum. oke. Di manajemen pendidikan UM, nah itu boleh dong review kasih singkat ke teman-teman gimana sih manajemen pendidikan di UM dari tahun Bapak tadi masuknya 2016. 2016. Nah itu kasih review kayak manajemen pendidikan UM nih kayak gimana Pak? Oke. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, jadi kami di manajemen pendidikan itu ada 3 prodi ya. Jadi departemennya adalah departemen manajemen pendidikan, ada 3 prodi. Jadi prodi S1 manajemen pendidikan, S2 manajemen pendidikan dan S3 manajemen pendidikan. Walaupun dulu sebetulnya awal masuknya Mas Bayu kan administrasi pendidikan ya, saya administrasi pendidikan. Tapi sekarang sudah nomenklaturnya keluar bahwa departemen manajemen pendidikan itu S1, S2, S3-nya adalah sudah manajemen pendidikan. Nah, pembeda dan penciri khasnya di S1, S2, S3 adalah nanti di konsentrasinya. Jadi sebetulnya konsentrasinya di S1 manajemen pendidikan adalah nanti teman-teman akan diajari mengenai teori banyak hal. Pasti nanti teman-teman akan belajar teori yang banyak sekali di situ. Jadi teori-teori, penguatan teori. Memang hal basic tentang teori ke manajemenan pendidikan, manajemen satuan pendidikan, kepemimpinan dan supervisi mutu akan diajari di situ. Nah, naik tingkat level di S2 itu nanti rekan-rekan akan diajari untuk pengembangan teorinya. Jadi teori itu tidak berhenti di situ, tapi salah satu teorinya harus dikembangkan gitu kan. Jadi contohnya pengembangan. Jadi yang sebelumnya, contohnya kalau saya kan di kepemimpinan pendidikan ya, beberapa concern riset, penelitian dan pengabdian di kepemimpinan pendidikan. Jadi kalau dulu kepemimpinan pendidikan itu adalah teorinya adalah pemimpin mempengaruhi orang lain gitu ya, baik secara sukarela dalam mencapai tujuan dilakukan secara efektif dan efisien. Nah itu dikembangkan lagi, implementasinya dalam bentuk apa gitu. Ternyata banyak hal. Bisa nggak dikorelasikan kepada substansi? Itu ternyata bisa gitu. Nah salah satunya kepemimpinan pendidikan dikorelasikan dengan manajemen sarana dan prasarana gitu. Itu dikorelasikan. Itu salah satu bentuk pengembangan sehingga ada unsur sedikit pengkawinan lah di situ. Nah, kemudian S3, kalau S3 itu harus menciptakan hal baru, novelty baru. Maka beberapa yang kemarin yang diciptakan, kami sedang menciptakan itu adalah kami menciptakan salah satu pengembangan media dengan virtual reality. Jadi kepala sekolah itu bisa melakukan atau melatih kompetensi dirinya melalui VR atau virtual reality untuk menata di tata ruang di sarana dan prasarana. Gitu. Bagaimana cara merencanakannya, mengorganize, kemudian menggerakkan orang lain untuk bisa bergerak dan mengevaluasi mana barang yang rusak, yang tidak rusak melalui virtual reality atau VR itu. Maka salah satu kalau saya yang sedang temukan itu adalah tentang VR itu gitu. Gitu. Jadi memang pengembangannya di situ. Nah, jadi punya impact juga ya impact bagi sekolah harus pada atau masyarakat gitu. Jadi yang penting adalah tetap impact kepada masyarakat. Itu yang menjadi penting. Tapi sebetulnya disertasi saya tentang manajemen resiko. Manajemen. Iya, tadi ngomongin apa tuh Pak? Kalau manajemen resiko, karena saya kemarin adalah berbincang tentang ini perguruan tinggi negeri badan hukum ya. Jadi punya citra bagaimana cara memitigasi, kemudian bagaimana perguruan tinggi itu ada risk register. Jadi meregistrasi resiko-resiko yang ada ketika menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum begitu.
Itu dibagi aja nanti disertasinya. Tidak banyak kok, cuma 800 halaman. Cuma 800 halaman. Iya, 800 halaman Cuma 800 gitu. halaman. Makalah saya saja 25 katanya bikin. Tipis banget. Nah, Oke. eh, Oh ini sih Pak. podcast ya. Iya, Wih, podcast. keren Nah, sekali. ini sih Pak, kan Bapak itu belum lulus S3 itu, tapi udah ngajar saya kan di semester Iya, 1 2. betul. Nah itu Bapak gimana ya bagi waktunya dan sebagainya? Karena harus kuliah juga dan juga ada beban sebagai dosen, entah itu mengajar, penelitian, dan pengabdian ke masyarakat. Oke, jadi ketika masuknya Mas Bayu ya, saya sedang tugas belajar. Jadi kalau dosen ketika dia studi itu namanya tugas belajar, TB tugas belajar. Jadi bagaimana bagi tugasnya ya memang itu sulit ya bagi kebanyakan dosen di luar sana. Tapi untungnya saat itu ketika saya ngajar itu sudah di sesi-sesi akhir, sesi disertasi saja. Sehingga tinggal menunggu publikasi Scopusnya keluar dan sembari penulisan dan pelengkapan di disertasinya. Jadi masih bisa manage waktu. Jadi yang sulit itu sebetulnya kita belajar tapi sambil studi juga. Jadi studi sambil, karena di kita, jadi ini informasi juga ke teman-teman sekalian bahwa S3 manajemen pendidikan itu juga ada jalur by course dan by research ya. Jadi ada S3 jalur penelitian dan ada jalur course atau jalur kelas. Kalau di manajemen pendidikan yang saya ambil kemarin memang by course jadi kelas, sehingga itu akan berat sebetulnya ketika kita sambil studi sambil ngajar juga sebetulnya. Tapi untungnya kemarin sudah di sesi-sesi akhir. Jadi lebih bisa manage lah waktunya gitu. Jadi kalau saya memang produktifnya kerja malam ya. Kalau Gen Z kan kerja malam ya. Oh iya. Nocturnal. Iya. Gitu. Dia kayak fenomena di mana-mana sama. Aku kira hanya saya saja, ternyata saya lihat juga ini kebiasaan Gen Z ya, kerja malam. Kemudian cari waktu yang tepat, sunyi, senyap gitu ya, tenang gitu ya. Kemudian produktif, dan tapi paginya juga harus produktif lagi gitu ya. Itu. Iya, oke. Berarti ada Bapak punya tips tersendiri nggak sih Pak buat juga ngasih pesan-pesan ke mahasiswa Departemen Manajemen Pendidikan? Kalau saya ngasih pesan yang angkatan 2024 silahkan kirimkan proposal skripsi kalian. Udah pada skripsian nih Pak? Oh ya, skripsi ya. Oh ya. Proposal judul. Judul Ya, sama udah pada. pembimbingan ya. Sama pembimbingnya ya. Segera diajukan. Kalau Bapak ada pesan-pesan nggak nih Pak buat mereka? Oke, buat teman-teman sekalian yang sedang semester akhir, teman-teman sudah entah itu S1, S2, S3, teman-teman di semester akhir memang kondisi berat ya. Berat bukan hanya fisiknya saja, psikologisnya utamanya. Karena pasti ketika pulang selalu ditanya kapan lulus, ketika ketemu teman kapan lulus. Tapi teman-teman sekalian ingatlah dan ketahuilah itu adalah menjadi salah satu proses untuk teman-teman bisa terus tumbuh. Intinya adalah one day one progress gitu ya. Jadi satu hari harus ada progresnya, jangan dibiarkan dan jangan sampai laptopnya itu atau skripsinya ditinggalkan gitu ya. Memang kita tidak akan jauh dengan dopamin ya, kebahagiaan itu perlu memang. Tapi dopamin yang berlebihan itu juga kurang baik sebetulnya. Jadi teman-teman boleh happiness, self reward. Kalau saya itu beberapa caranya adalah saya biasanya pasti akan punya reward ya. Jadi reward kecil dalam jangka pendek maupun reward besar sebetulnya Mas Bayu. Jadi kalau reward kecil itu dengan saya self love ya. Kalau saya mencapai sesuatu pasti akan saya kemana gitu, entah itu dalam bentuk jalan-jalan, healing, hal kecil saja. Kalau di Malang ya ke Cangar gitu ya, ke Brakseng, yang penting lihat hijau-hijau seger gitu ya, itu aja sebetulnya. Nanti kalau yang big rewardnya itu nanti biasa di akhir tahun ya apa gitu ya, entah itu dalam bentuk gadget ya atau dalam bentuk apa yang sudah dikumpulkan itu. Kalau itu belum tercapai maka reward itu ya belum muncul gitu. Itu jadi harus punya reward juga. Jadi tetap disayangi dirinya, disayangi dirinya dalam tanda kutip adalah secara fisiknya maupun secara psikisnya ya. Itu kalau semester awal. Iya, buat semester awal Dari nih, semester buat para awal maba. ya. Jadi rekan-rekan pasti akan ketemu dengan gempuran tugas. Jangan khawatir, itu akan terus berjalan sampai di pertengahan semester ya, sampai semester 5, semester 6. Kalau sudah semester 7 pasti juga akan sudah selesai. Maka tetap kuatlah rekan-rekan untuk bisa terus menghadapi tugas itu. Ingatlah bahwa tugas itu adalah sebagai bentuk latihan atau treatment yang dosen berikan gitu ya. Itu. Karena buat nanti juga luarannya buat kerja atau dan sebagainya. Betul sekali, yang dilatih sebetulnya keterampilan atau skillnya teman-teman sekalian. Hard Yang dianggap skill. itu beban, tapi anggaplah itu adalah sebagai
ini ya sebagai tantangan yang harus dihadapi gitu ya. Pressure. Bukan Because hanya pressure is iya, privilege. bukan sebagai itu hambatan, bukan, tapi itu sebagai tantangan yang harus segera diselesaikan gitu. Oke, mungkin M-Podcast hari ini sampai di sini aja, Pak. oke, Karena oke. juga udah pesan-pesan terakhir tadi. Nantikan episode-episode terbaru dari M-Podcast. Ingat tagline kami. Apa, Pak? Tagline kami tadi. M-Podcast, podcastnya manajemen pendidikan. Podcastnya bareng ya, kita coba ya. Ayo, 1, 3. M-Podcast, Podcastnya podcastnya manajemen pendidikan. Sampai jumpa di podcast berikutnya.